semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi di hari ini kita akan coba lanjut belajar di terkait Python. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman udah banyak hal yang dipelajari kayak mungkin NumPy, list, dan sebagainya. Sekarang kita akan coba fokus ke salah satu tools data analisis yang sering banget digunakan di Python, yaitu Pandas. Nah, materi ini kita akan coba bahas 3 poin. Pertama, kita akan berkenal dengan Pandas itu sendiri itu apa sih sebenarnya. Terus abis itu kita mengenal tentang Pandas Data Frame dan kita akan mempelajari bagaimana kita mencoba untuk mengurutkan, memilah dan menambah data gitu. Nah, sebelum aku mulai lebih detail, teman-teman bisa siapkan environment-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan Anaconda dengan cara tutorial yang di atas ini, atau teman-teman bisa mengakses di link yang di sini ya untuk eh, mempelajari di hari ini gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai materi kali ini. Nah, materi kali ini aku awali dengan foto salah satu hewan yang cukup ikonik dari negeri Cina, yaitu adalah panda. Nah, panda ini tidak sama dengan pandas yang kita pelajari. Jadi kalau yang kita pelajari adalah pandas itu adalah Python Data Analysis, bukan panda ya. Dua hal yang berbeda. Nah, di dalam Pandas itu dibangun oleh dua environment. Pertama itu adalah NumPy, yang kedua adalah Matplotlib. Jadi kenapa di hari-hari sebelumnya kita udah belajar terkait NumPy itu seperti apa, Matplotlib seperti apa. Itu untuk menjadi fondasi teman-teman. Dan ini juga Pandas itu fondasinya dibuat oleh dua environment tersebut. Kenapa Pandas ini penting? Karena Pandas itu bisa melakukan manipulasi data di Python. Jadi kalau misalkan teman-teman mau manipulasi data di Python itu bisa teman-teman menggunakan si Pandas ini sendiri. Tuh. Dan dia itu juga kompatibel untuk di environment data science. Entah itu apapun yang teman-teman lakukan. Kayak misalkan teman-teman mau bikin computer vision, terus mau bikin apa NLP dan sebagainya, itu Pandas bisa teman-teman gunakan sebagai data frame. Nah, mari kita kenalan dengan eh, Pandas Data Frame itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita tahu ini adalah structure data table. Structure data table biasanya ada apa? Pasti ada kolom dan row-nya kan. Ya, di sini ada nama kolomnya name, age, gender, city, sama salary. Ya, dan di sini ada jumlah row-nya, ada berapa. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini adalah disebut sebagai Pandas Data Frame. Jadi dia akan menampilkan informasi yang sama seperti yang sebelumnya, dan Pandas itu membutuhkan structure data table ya untuk dibuat sebagai data frame itu sendiri gitu. Nah, di dalam data frame Pandas itu teman-teman bisa melakukan berbagai manipulasi data. Di antaranya ketika teman-teman melakukan eksplorasi, pasti kan kita misalkan ada 1 juta data ya, 1 juta data sampai ke bawah, kan nggak mungkin kita eh, show semuanya. Karena kalau misalkan di show pasti kan loading kan di environment apa ID-nya teman-teman. Nah, makanya kita bisa menginisiasinya dengan data.head untuk menampilkan 5 teratas. Kalau misalkan saya mau nampilkan 10 gimana? Nah, ini teman-teman isi yang kotak ini, yang di ini. Jadi kalau misalkan mau 10, jadi data ya data.head ya, buka kurungnya, headnya buka kurung diganti 10 terus tutup kurung gitu. Jadi itu nanti akan menampilkan 10 teratas karena defaultnya itu 5. Sama juga kalau misalkan kita mau lihat paling terakhir, ini kita bisa pakai tail untuk mengambilkan 5 terbawah. Nanti kalau mau ganti lebih dari 5, ganti yang di tengahnya, diisi sama teman-teman. Misalkan jadi 10, 12 dan sebagainya gitu. Nah, nggak cuma melihat eksplorasi data, kan nggak cuma melihat isi datanya ya, tapi kita bisa melakukan analisis. Jadi pertama, kita bisa melihat informasi dari data frame-nya itu sendiri. Jadi informasi data frame itu isinya apa aja? Tipe data pertama di sini. Jadi tipe data di Python itu ada object, integer, float, dan boolean dan sebagainya. Nah, terus kita bisa tahu apakah datanya itu ada null atau enggak. Null itu artinya apa? Null itu datanya itu misalkan di dalam satu contoh ya. Di dalam satu row ini, di sini nggak ada urusan female, kosong aja blank gitu. Nah, itu nanti nullnya itu ada 1. Jadi nanti ntar kalau kita itu kan di gender ya. Jadi nanti di sini bukan 50 tapi 49.
Kenapa 49? Karena kan jumlah total datanya ada 50. Yang nggak terisi atau blank itu satu, berarti total yang non-nullnya ada 49. Terus dia juga menampilkan jumlah apa aja kolom, nama-nama kolomnya, termasuk dia akan nge-grouping jumlah integernya ada berapa, objeknya ada berapa. Gitu. Jadi menampilkan informasi terkait data frame. Dan terus yang kedua itu adalah shape. Shape itu adalah untuk menampilkan dimensi. Dimensinya itu ada di sini ada row dan di sini ada kolom. Nah, 50 itu adalah sama kayak di non-null kan. Karena memang totalnya itu sama, berarti kalau misalkan ditulisnya 50 non-null artinya seluruh datasetnya itu clean, jadi nggak ada yang null. Nanti ini akan berguna ketika kita akan melakukan exploratory data analysis ya. Nanti kita ada kriteria tertentu di mana data itu nggak boleh kosong ketika kita melakukan analisis data. Nah, 5 di sini adalah jumlah kolomnya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada name, age, gender, city, salary. Ada berapa? Ada 5 kan? Berarti di sini ada kan sama di sini. Itu. Terus yang ketiga itu adalah describe. Yang describe itu adalah menampilkan statistik data frame. Nah, namanya statistik pasti indikatornya adalah datanya harus numerik. Nah, ya kalau yang numerik, kalau misalkan teman perhatikan di sini adalah age sama salary. Berarti yang di-show di sini adalah age sama salary doang. Kenapa yang lain nggak ditampilkan? Karena yang lainnya adalah tipe datanya integer, string atau objek. Jadi nggak bisa ditampilkan di describe-nya. Dan nanti di describe itu ada menampilkan jumlah datanya ada berapa, minnya ada berapa, minnya berapa rata-ratanya, terus standar deviasinya berapa, terus nilai minimumnya berapa, terus kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4-nya berapa. Itu informasi yang bisa teman-teman gali dari dari pandas data frame. Nggak hanya cuma ini ada banyak lagi. Kayak misalkan teman-teman mau di dalam komponen data frame itu ada value. Value-nya adalah informasi yang ada dalam data frame itu sendiri. Kalau misalnya ini maksudnya apa? Ini yang kalau misalnya di table, ini ada namanya Frank, Alice, David, dan kawan-kawan. Itu adalah values yang di tengah ini. Ya, ini penyusun dari data frame. Itu kita bisa ngambil caranya dengan menggunakan dot values. Tapi kalau misalkan kita mengambil nama kolomnya, kita cukup data.columns. Dan kalau misalkan kita mengambil indeks itu yang mana? Indeks itu yang ada di sini nih, di kanan ini. Nah, ini kalau kita mengambil, kita bisa data.index itu. Kenapa mulainya dari 0? Nah, itu memang berlaku di Python. Jadi kalau misalkan row 1 itu bukan 1 tapi 0. Seperti itu. Nah, kenapa di sininya 0 sampai 50 stopnya? Sedang kalau misalkan 0 sampai 50 kan berarti kan total datanya ada 51 dong. Iya kan? Bukan gitu cara bacanya. Jadi startnya di 0 sampai 50. 50-nya nggak dihitung. Tapi jadi yang dihitung itu cuma sampai 49. Jadi datanya benar-benar totalnya ada 50 raw data. Gitu. Maksudnya gimana ini ada di sini nih. Nah ini teman-teman perhatikan. Paling bawahnya 49 kan, bukan 50. Paling atasnya 0. Padahal kalau tadi di indeks di sininya tulisannya 50 kan. Nah, 50-nya itu nggak dihitung. Cuma sampai 49 aja. Oke, itu komponen data frame. Nah, di dalam pandas sendiri kita bisa juga melakukan pengurutan data. Pengurutan data teman-teman bisa menggunakan namanya sort values. Contohnya, kita mau ngurutin usianya dari yang terbesar ke kecil. Ya, teman-teman bisa menggunakan sort values. Sort values age, terus di ascending-nya false. Kenapa ascending-nya false? Kalau ascending-nya true, karena default-nya itu ascending-nya adalah true. Kalau misalkan teman-teman hapus ini, yang di sini dihapus, dia akan otomatis mengurutkan dari yang ke kecil ke yang besar. Karena kita butuhnya adalah yang terbesar ke kecil, berarti kita akan ascending-nya itu kita sama dengan false. Itu. Nah, kalau misalkan ini kan satu kolom. Kalau misalkan lebih dari satu kolom, gimana caranya? Teman-teman bisa menambahkan namanya ini datanya, data apa? Slicing-nya. Kalau misalkan teman perhatikan urutannya dari data tersebut kita urutkan, ininya adalah false sama false-nya kita urutkan. Jadi ngambil duduknya yang paling besar. Tuh. Jadi yang age-nya dulu paling besar, baru salary-nya paling besar. Jadi diurutkan kayak gitu cara bacanya. Jadi kalau source values-nya lebih dari satu kolom, dia ngurutin yang pertama dulu, yang satu udah terpenuhi, baru yang kedua terpenuhi. Seperti itu.
Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalkan let's say di sini ada 51, terus salary-nya ada 100. Terus ada 51 juga, salary-nya 500. Jadi yang duluan yang mana? Pasti yang duluan itu yang ini kan. Karena dua-duanya sama-sama 51. Tapi ada juga bisa kemungkinan di sini 50, 600. Mana yang duluan? Tetap yang ini duluan yang jalan. Padahal di sini 600 kan. Kenapa? Karena ages-nya dulu yang diutamain, baru nominal salary-nya. Seperti itu. Habis itu kita juga bisa melakukan subset. Subset itu artinya meng-slicing datanya yang mau kita pakai itu apa. Jadi kalau misalkan mau ngambil kolom name aja, kita bisa pakai ini. Buka kurung siku, name. Tapi kalau misalkan lebih dari satu, caranya bisa teman-teman pakai kayak gini. Atau teman-teman bikin namanya variabel. Pernah belajar, kita sebelumnya udah belajar variabel ya. Gimana sih maksud variabel? Kita masukin listnya, name sama ages, terus data masukin nama variabelnya. Nanti dia akan menampilkan informasi yang di sini. Itu. Dan kalau misalkan ini kan subsetnya cuma nama kolom, tapi kalau misalkan kita mau nge-slicing dengan data yang integer. Jadi kalau teman-teman bisa, kita misalkan mau ngambil ages-nya yang kurang dari 30 tahun siapa aja sih? 30 tahun siapa aja? Kita bisa masukin, kita subset dulu kolom date age, terus habis itu kita tambahin kurang dari 30, nanti dia akan mengembalikan namanya boolean. Di sini adalah namanya boolean. Nah, dari boolean ini ketika kita mau nge-filter ke apa namanya? Ke Excel, ke datanya, ke data frame-nya Pandas, itu kita bisa langsung masukin data, terus data ages kurang dari 30. Jadi nanti ntar dia akan menampilkan ages-nya kurang dari 30 aja. Ya, tuh. Dan teman-teman perhatikan di sini. Yang true kan 0, di sini ada 0 kan. Tapi satu hilang, karena satu kenapa? Satu false, jadi dia nggak di-show. Langsung kedua. 4 juga, 3, 4, 5 false, jadi dia nggak tampil. Berarti 3, 4 langsung ke 6 yang true. Gitu. Jadi dia memang fokusnya yang booleannya true aja yang ke show. Seperti itu. Nah ini kalau misalkan datanya adalah integer. Kalau misalkan datanya string kayak gimana? Datanya string juga sama. Jadi kita pakai menggunakan sama dengan di sini. Sama dengan sebagai kondisionalnya. Nanti dia akan, misalkan kita mengambil yang mail aja. Ya udah tinggal ngambil itunya, subset dulu, terus habis itu kita sama dengan mail, nanti dia akan mengembalikan boolean lagi, nanti baru kita nge-slicing ke datanya, dan ntar datanya itu akan mengambil data-data yang booleannya true aja. Jadi kalau misalnya teman perhatiin, nolnya nggak ada kan, 0, 1, 2 nya hilang, langsung ke 3, terus ke 4, ke 5, 6 nya hilang, karena dia false, seperti itu. Terus selanjutnya kalau misalkan multiple condition kalau misalkan teman-teman punya dua kondisi yang lebih dari satu ya, pasti kan teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi kita untuk bikin variabel dulu, misalkan variabel 1 buat gender sama city, kita mengambil gendernya itu adalah male, kotanya adalah Chicago. Nah Chicago-nya ini nanti ntar teman-teman pakai kondisionalnya n gitu ya, pakai icon n gitu. Terus nanti ntar dia akan mengambil value yang diperlukan aja. Atau misalkan teman-teman juga bisa menggunakan namanya is-in. Is-in kayak misalkan mau ambil city yang Chicago sama Houston. Nah, ya udah nanti is-in terus listnya apa seperti itu. Nanti ntar dia akan mengambil sesuai yang dibutuhkan kan. Yang lainnya nggak ke-show kayak New York, terus apa Philadelphia, San Diego, terus dan sebagainya. Itu nggak ke show, yang kita show yang kita perlu ini aja. Jadi nanti ntar is in itu artinya dia akan mengembalikan boolean yang sesuai yang kita butuhkan di dalam list itu. Habis itu kita juga bisa nambahin namanya new columns. New columns itu contohnya di sini kita mau nambah satu kolom namanya net salary. Net salary dihitung dari salary dibagi 12, terus 2% dikurangi 2% ke salary-nya karena ada pajaknya misalkan. Oke, jadi kita bisa bikin round, terus data salary-nya kita ambil subset, terus dibagi 12, dikurangin data salary, dikali 0,02. Nah, round-nya itu isinya 0, biar dia buletin nggak ada di belakang komanya. Jadi makanya di sininya 0 semua kan. Gitu.
Ya, nanti dapat dia bikin generate satu kolom baru net salary, terus di generate di sini gitu. Cukup mudah kan ketika teman-teman menggunakan Pandas sebagai data analisis di Python itu cukup mudah digunakan karena memang environment-nya easy untuk digunakan, dan Python sendiri kan memang bahasanya bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa menganalisis lebih easy-nya lagi gitu. Nah, sebetulnya kita akan coba pecahkan data ini. Jadi kita akan menghitung net salary yang di bawah dari 3.000, terus kita urutkan dari net salary terbesar, dan kita menampilkan name, age, sama net salary aja. Oke, mari kita mulai untuk exercise di Python kali ini. Yuk. Oke, kita sudah mulai. Jadi ini dataset yang kita gunakan. Oke. Nah, di dataset ini yang tadi kalau misalkan mau lihat paling atas kita bisa pakai head, mau paling bawah kita bisa pakai tail. Terus kalau misalkan kita mau nampilkan informasi kita bisa pakai info gitu. Terus kalau misalkan mau ngambil dimensinya kita bisa pakai shape. Ini aku nge-recall aja ya materi yang di presentasi tadi. Terus kalau misalkan menampilkan data statistik kita bisa pakai describe. Terus kalau misalkan kita mau nampilkan values dari isian data frame kita bisa pakai dot values. Kalau misalkan columns bisa pakai columns. Kalau indeks itu buat nampilkan indeksnya seperti apa gitu. Kenapa di sini stopnya 50? Ini biar membayangkan teman-teman. Jadi kalau misalkan aku print ini dia sampai 49 kan, nggak nyampe 50. Tapi mulai dari 0. Jadi stop 50 itu 50 nggak kehitung, tapi langsung dia exception, tapi sebelum 50 itu yang dihitung, jadi 49. Ini kita mau short age-nya ascending false seperti ini, jadi dia ngambil dari yang terbesar. Terus kalau misalkan kita mengambil lebih dari mengurutkan dari lebih dari satu, kita bisa masukkan listnya age sama salary di sini. Terus kita jalankan, nanti ntar dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil seperti itu. Jika teman perhatikan ya, dia ngurut dari terbesar ke kecil. Age-nya dulu yang dipenuhi baru ini. Kalau misalkan teman perhatikan ini ada data yang sama ya. Nih, age-nya sama, tapi yang diduluin adalah si salary yang lebih dari 73.000-nya. 73.000 yang lainnya kan masih di bawah 73.000, berarti dia di urutan kedua. Karena jarak age-nya dia sama, cuma beda di salary, dan salary diurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau misalkan nggak diurutkan dari yang salary, pasti Julia akan pertama. Kenapa Julia yang pertama? Karena indeksnya paling kecil, gitu. Oke, terus kalau misalkan kita mau subset satu kolom bisa pakai gini, name. Nanti dia akan menampilkan name-nya. Kalau misalkan lebih dari satu kolom, bisa name sama age ini kita nampilin seperti ini. Oke, terus kita mau subset juga pakai cara kayak gini juga bisa. Inisiasi nama kolomnya, terus kita cetak di data ini seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau boolean untuk kurang dari 30. Jadi kita ngambil kayak gini. Nah, coba aku show ya. Dengan datanya seperti ini. Kan datanya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman perhatikan, satu itu false. Kenapa satu false? Karena usianya itu 56. Sedangkan yang kita ambil adalah kurang dari 30. Nah, itu booleannya. Boolean itu akan menampilkan true false. Karena yang pertama itu ada usia 20 tahun, kurang dari 30, makanya di sininya dia menghasilkan true. Keduanya baru false, dan seterusnya. Terus kita mengambil yang kurang dari 30 ya, kita tambahin data, terus kita bikin kurung siku, masukin yang di atasnya. Seperti itu. Nah, itu kalau misalkan data integer. Kalau misalkan datanya string, teman-teman bisa pakai sama dengan. Nah, di sini kalau misalkan ini male, nanti dia akan mengambil data yang male aja, booleannya, terus kita cetak lagi. Jadi benar-benar gendernya itu yang male aja di sini. Seperti itu. Terus ini yang kalau misalkan kita punya lebih dari 1, 2, ini kita bisa pakai ini nih. Jadi teman-teman bisa nge-trigger di sini n-nya gitu ya. Terus is gender sama ICT-nya disiapkan. Terus jalankan, dah. Terus kalau misalkan ada di dalam Chicago-nya, ya udah tinggal kayak gini, gitu. Nah, terus kita mau bikin data net salary, ya udah data net salary-nya seperti ini. Jadi datanya kita print ada new salary. Nah, tasknya adalah kita mau ngambil data dengan kriteria pertama net salary-nya di bawah dari 3.000. Di bawah dari 3.000 berarti data net salary kurang dari 3.000. Nah, di sini dia akan menampilkan true false ya. Yang indeks 5 dia true, indeks 21 dia true, dan seterusnya.
Artinya kalau misalkan kita cetak, data yang akan ditampilkan adalah seperti berikut. Nah, oke. Jadi Julia, Julia, terus Ailis gitu ya di sini. Tapi namanya sama tapi lokasinya beda-beda ya. Terus habis itu kita mau mengurutkan dari net salary terbesar. Jadi kita bisa sort values kolom net salary ascending. Nah, jadi ini akan ngurutin net salary-nya yang terbesar ya dari yang ininya. Oke. Nah, ini kalau udah kita simpan misalkan nama variabelnya misalkan new. Kita samakan. Nanti kita lihat new-nya itu kayak gimana. Nah, di teksnya adalah kita hanya menampilkan name, age sama net salary. Ya udah, jadi kita tinggal ini name, age sama net salary. Net salary. Oke, bentar, ini errornya. Oh, sorry, di sininya kurang sikunya kurang satu ini ya. Oh, nah, gitu. Oke, seperti itu. Nah, tadi kenapa error? Karena di sini ketika aku jalanin, ini kan harusnya tambah satu. Kalau misalkan saat kita mensubset satu kolom, kita cukup satu aja nih kayak gini. Tapi kalau misalkan kita subset lebih dari satu, nih, ini kayak gini oke. Tapi kalau lebih dari satu, kita kan kumpulan list. Berarti kita siapin dulu listnya. Kayak misalkan list subset. Ya, ini kita ada kumpulan listnya. Pertama itu adalah name. Terus age. Dan yang terakhir adalah net. Gitu. Nanti ntar baru kita ambil list subset. Nah, oke. Jadi kayak gitu. Nah, ini menjawab task yang tadi. Oke, ini dulu teman-teman materi terkait Pandas. Semoga hopefully teman-teman kebayang bagaimana teman-teman bisa melakukan manipulasi data di Pandas itu sendiri. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See ya.